Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai, selesai. Nah, di sini Bapak akan menerangkan dan menggabungkan dalam kelas 5 dan 6 karena kelas 6 gurunya lagi kurang enak badan. Nah, jadi di sini saya akan menggantikan guru tersebut. Nah, di sini untuk materinya, untuk materi kelas 5, materi IPA kelas 5 adalah peristiwa alam di Indonesia. Oh iya, saya lupa untuk mengabsen untuk anak-anak. Untuk kelas 5 siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Oh, yang tidak hadir kelas 5 itu Abdul. Untuk kelas 6 hadir semua. Oh, sama juga, tidak hadir juga Umar ya. Umar kenapa itu? Sakit. Oh, sakit. Ada ini enggak? Ada surat keterangan sakitnya enggak? Oh, enggak ada. Nanti bisa nyusul aja itu Maya. Nah, kita langsung aja menggabungkan materi dari kelas 5 dan 6. Kita akan belajar di materi kelas 5 dulu ya. Di sini ada materi IPA kelas 5, peristiwa alam di Indonesia. Nah, yang pertama itu untuk kelas 5 ada gempa bumi. Nah, di sini ada tahu nggak yang gempa bumi dibedakan menjadi 3 apa-apa saja? Untuk kelas 5 apa-apa saja yo? Untuk ini membedakan gempa bumi. Pertama itu gempa bumi vulkanik, kedua runtuhan, dan ketiga tektonik. Nah, di sini ada gempa yang paling hebat, yaitu gempa tektonik. Gempa yang tektonik terjadi karena adanya pergeseran bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika 2 lempeng saling bergeser. Nah, di sini ada yang tahu nggak alat untuk mengukur gempa? Siapa tahu ya? Pasti siapa? Apa itu alat ukurnya? Nah, betul, seismograf. Nah, alat ukur gempa yaitu seismograf. Nah, yang kedua itu gunung meletus. Gunung meletus. Nah, gunung meletus ini dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan. Lava pijar yang dimuntahkan oleh gunung api dapat membakar kawasan hutan yang dilalui. Untuk selanjutnya adalah banjir. Nah, di sini banjir diawali dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia. Awal musim itu di Indonesia itu pasti curah hujannya sangat tinggi, sebesar lebih dari 50 mm per hari. Untuk selanjutnya itu tanah longsor. Untuk tanah longsor itu biasanya disebabkan oleh hujan deras. Biasanya kalau tanah longsor itu terjadi di pergunungan tinggi atau perbukitan, dan sebuah benda di atas lalu itu menimbun rumah-rumah penduduk yang di bawah. Untuk selanjutnya itu yang kelima, angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang sangat kencang dan bergerak mutar. Angin puting beliung itu biasanya terjadi pada hujan deras yang disertai angin kencang. Kecepatan puting beliung itu bisa mencapai 175 km per jam. Angin puting beliung dapat menerbangkan segala macam atau yang seperti
yang rumah-rumah, genteng lah, apalah itu. Nah, untuk selanjutnya itu di sini ada beberapa peristiwa alam dapat dicegah, misalnya banjir, tanah longsor, berupa usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir sebagai berikut. Pertama itu melakukan reboisasi atau penghijauan, khususnya di lereng bukit. Kedua itu membuat sengket atau teras di lahan miring agar tanah tidak longsor terjadi hujan. Nah, selanjutnya itu jangan membuang sampah di sungai, selokan atau saluran air yang lainnya karena dapat menghambat aliran air dan menyebabkan endakan sungai. Nah, di sini Bapak akan mendiskusikan untuk kelas 5 dulu. Di sini ada soal-soal di halaman 36. Silakan anak-anak kelas 5 diisi esainya. Nanti habis ini kita diskusikan dan dikumpulkan. Nah, untuk selanjutnya itu kelas 6, materi pokoknya IPS. Nah, di sini ada peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Pertama itu peristiwa alam di Indonesia, peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Pertama itu pengertian musim. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di Indonesia terjadi akibatnya bertiup angin musim tenggara. Nah, di sini tuh banyak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada bulan April dan bulan Oktober. Nah, selanjutnya itu musim di Indonesia terjadinya tiup angin musim barat laut. Angin ini banyak membuat uap air dari Samudra Hindia. Dan ini selanjutnya tuh terbentuknya embun. Nah, terbentuk embun merupakan bagian dari peristiwa alam. Nah, yang embun itu biasanya dikelilingi uap air berubah menjadi embun di atas benda-benda dekat tanah. Nah, embun terbentuk dengan baik pada malam hari dan cerah. Untuk selanjutnya terbentuknya pelangi. Fenomena alam ini biasanya muncul setelah terjadinya hujan. Apabila dilihat dari segi ilmu pembentukan pelangi sangat sederhana. Pelangi hanya merupakan kebiasaan cahaya. Nah, di sini ada peristiwa alam yang merugikan manusia. Pertama, banjir dan kering. Nah, kedua, banjir merupakan luapan air yang lebih batas hal yang terjadi terjadinya hujan. Nah, di sini ada selanjutnya itu tsunami, merupakan gelombang air lautan menerjang masuk ke beberapa kilometer ke darat. Nah, si tsunami ini bisa menimbulkan antara lain oleh gempa bumi atau letusan gunung bawah laut. Nah, sini selanjutnya itu ada letusan gunung berapi. Gunung berapi berbentuk oleh akumulasi magma yang melalui celah bumi. Nah, selanjutnya itu letusan kecil, letusan gunung berapi, gempa bumi, fenomena kebakaran hutan, dan tanah longsor. Nah, di sini ada beberapa peristiwa alam terjadi di negara-negara tetangga. Pertama itu topan nyaris di Myanmar pada bulan Mei 2008, badai Vietnam pada tahun 2006, banjir di Malaysia, letusan gunung dan badai tropis Filipina, angin topan di Australia pada tahun 1975, gempa bumi dan tsunami di Asia Tenggara, La Nina dan El Nino, dan terakhir itu siklus tropis. Nah, di sini sama kelas 6 juga akan Bapak kasih soal-soal untuk dibawa di rumah dan dikerjakan. Pas selanjutnya pertemuan selanjutnya itu dikumpulin. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar seperti kegiatan manusia
dampaknya bagi lingkungan ini membuang sampah dan memotong kayu. Nah, selanjutnya itu bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran. Nah, itu bencana alam yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, untuk soal-soalnya untuk kelas 6 itu di halaman 40. Dan tadi itu kelas 5 halaman 36. Nah, untuk selanjutnya nanti dikumpulin semua tugas-tugasnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang belum ngerti, alhamdulillah dah kalau udah pada ngerti semua ya. Cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.